Musikalisasi cerpen. Selebritis Langit diambil dari antologi Gapai Ridho Ibunda. Penulis Rea Ilham Nurjana. Lihatlah dia. Kurasa dia sudah tidak waras. Kasihan sekali. Kemiskinan dan penyakit membuat akal pikirannya terganggu. Pemuda gila. Suatu hari, suasana desa Qarn Barek Asir yang termasuk ke dalam wilayah Arab Saudi dekat perbatasan Yaman dikejutkan oleh sebuah perilaku ganjil salah satu pemudanya. Pemuda yang dikenal berpenyakit sopak hingga warna kulitnya belang-belang. Pemuda itu terlihat sedang menggendong anak lembu dari rumahnya menuju ke atas sebuah bukit. Tak seperti orang lain yang membuat kandang hewan peliharaan di dekat rumahnya, pemuda yatim tersebut malah membuatnya di atas bukit. Setiap hari dia sibuk bolak-balik menggendong hewan peliharaannya naik turun bukit. Rutenya hanyalah dari rumah, lalu ke bukit, dan sebaliknya. Begitu setiap hari, sehingga membuat penduduk desa keheranan melihatnya. Selain menggendong anak lembunya, pekerjaan rutin sehari-hari pemuda itu adalah menggembalakan kambing-kambing milik tetangga. Bila dia mendapatkan upah, tak pernah tersisa sedikit pun hingga keesokan harinya. Upah yang diterima memang tidak besar, namun cukup untuk makan berdua dengan ibunya sehari-hari dan bersedekah bila ada tetangga yang membutuhkan bantuannya. Pemuda yatim berkelakuan ganjil tersebut hanya memiliki seorang ibu. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh, bahkan sebagian riwayat mengatakan bahwa sang ibu nyaris buta. Selain ibunya, pemuda itu tak memiliki saudara kandung ataupun kerabat lainnya. Kehidupannya sangat miskin, tetapi tak pernah mengeluh dan tetap sabar merawat ibunya. Sebelum peristiwa yang menggegerkan desa Qarn terjadi, ada satu hal yang melatar belakanginya. Suatu hari ada satu permintaan dari sang ibu untuk pemuda tersebut. Sebuah permintaan khusus. Mungkin saja hal itu adalah permintaan terakhir baginya. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan olehmu agar ibu dapat mengerjakan haji. Mendengar ucapan sang ibu, pemuda tersebut tercenung. Dia tahu perjalanan ke Makkah sangat jauh dan melewati padang pasir tandus yang panas. Akan tetapi dia tidak mau mengecewakan ibunya. Harta berharga satu-satunya yang ia miliki saat ini. Maka segera otaknya berpikir keras, memikirkan strategi apa yang harus dilakukan untuk memenuhi permintaan sang ibunda tercinta. Maka mulailah dia bekerja lebih giat lagi. Upah yang diterima sebagian disisihkan dan dikumpulkan hingga sanggup membeli seekor anak lembu. Setelah anak lembu dapat dimiliki dan dibuatkan kandang, dia lalu mulai berlatih. Semula menggendong hewan itu terasa ringan karena masih kecil. Seiring perjalanan waktu, si anak lembu berkembang menjadi lembu dewasa dan semakin berat. Bobotnya sudah mencapai 100 kg. Sementara itu, otot-otot tubuh pemuda rajin itu juga semakin kuat dan kekar. Dia sanggup membawa lembu dewasa tersebut dengan menggendongnya. Masya Allah. Siapakah pemuda penggendong lembu tersebut?
Menurut sebuah sumber, dia lahir pada tahun 594 Masehi atau 37 Hijriah. Seorang tabi'in yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi qadarullah tidak sempat bertatap muka langsung dengan beliau. 8 bulan pun berlalu. Tibalah waktunya ibadah haji bagi semua umat Islam. Pemuda tersebut merasa siap untuk membawa sang ibu melaksanakan salah satu rukun Islam tersebut ke Mekah. Dengan perbekalan seadanya, pemuda pantang menyerah tersebut menggendong sang ibu dan berangkat menuju ke Mekah dengan berjalan kaki. Sebuah prestasi yang mengundang decak kagum dan mengguncang Arasy. Melihat hal tersebut, barulah para tetangganya paham dengan apa yang dilakukannya setiap hari dengan hewan peliharaannya. Rupanya pemuda tangguh itu berlatih agar mampu menggendong sang ibu berikut barang perbekalan lainnya. Pemuda itu tak memiliki hewan tunggangan seperti unta atau kuda seperti orang lain yang pergi berhaji. Dari kejadian tersebut, para penduduk desa menjadi malu sekaligus takjub. Mereka tak lagi berani menyebutnya sebagai orang yang kurang waras. Dengan selamat. Selama melakukan rukun haji, sang ibu terus berada dalam gendongan anaknya. Tak pernah sedikit pun pemuda soleh itu mengeluh kelelahan. Alangkah besar rasa cintanya pada sang ibu. Masya Allah. Saat berada di depan Baitullah, mereka berdua memanjatkan doa sambil bercucuran air mata. Bersyukur mampu datang menghadap, memenuhi undangannya. Ya Allah, ampuni semua dosa ibu, ucap si pemuda. Bagaimana dengan dosamu? Tanya sang ibu dengan heran, karena anaknya hanya mendoakan ibunya saja. Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Pemuda itu menjawab dengan nada yakin dan sungguh-sungguh. Doa tulus si pemuda soleh didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun langsung memberikan karunia-Nya. Penyakit sopak yang diderita si pemuda sembuh seketika. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Riwayat lain menyebutkan tanda putih di telapak tangannya. Tanda istimewa tersebut yang dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk mengenalinya suatu hari nanti. Pemuda itu tak sempat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau masih hidup. Karena saat si pemuda datang ke Mekah untuk menemuinya, bertepatan dengan kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke medan perang. Kelak pemuda tersebut akan kembali ke Baitullah di masa kedua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut masih hidup dan berkuasa. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk mencari pemuda tersebut? Sebab semua doa yang terucap dari bibir pemuda soleh tersebut akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat kesolehannya kepada sang ibunda, pemuda tersebut tak hanya meraih ridho ibundanya, tapi juga ridho para penghuni langit. Siapakah nama pemuda soleh yang teramat teristimewa tersebut? Nama pemuda selebritis langit itu Uwais
Ibnu Amihal Al-Qarni.